Halo rebahan, kembali lagi dengan saya Ahmad John yang akan menghibur kalian. Kali ini saya akan merangkum film berjudul X-Men Origins Wolverine yang dirilis pada tahun 2009, disutradarai Kevin Hart dan aktor terkenal lainnya. Sebelum kita mulai, kalian diwajibkan subscribe channel ini agar saya lebih semangat menghibur kalian. Pada tahun 1845 di Kanada, 10 tahun merdekanya di Indonesia, terlihat bocil bernama James mengalami demam karena sering meminum es pada siang hari. Dia ditemui temannya bernama Victor, kemudian datang seorang ayahnya James bernama John tanpa EQ7 untuk memeriksa keadaan anaknya. Saat itu juga ayah Victor bernama Thomas membuat keributan di lantai bawah. Pada saat itu juga ayah James turun ke bawah, terdengar suara tembakan. James bergegas keluar dari kamar untuk melihat apa yang terjadi dan menemukan ayahnya terkapar di lantai seketika dibunuh oleh Thomas. Seketika James marah, seketika cakar tulang milik James keluar dari tangannya. Kemudian menyerang Thomas dengan menusukkan cakar tulang ke dada Thomas. Wasn't your father. Thomas memberitahukan pada James adalah anaknya, jadi ibunya James ini berselingkuh dengan Thomas. Wih, dosa apa ini? Karena terkejut dengan fakta barusan, James melarikan diri ke hutan. Kemudian disusul dengan Victor. Di sini Victor dan James tahu bersaudara. Mungkin sebelum ayahnya Victor sudah memberitahukan padanya bahwa James adalah adiknya, cuman beda pabrik. Kemudian Victor berjanji pada James akan selalu bersamanya dan akan saling melindungi keduanya. Victor sendiri sama dengannya, tapi memiliki cakar tajam di kukunya. Dengan kelebihan mereka disebut manusia mutan. Beberapa abad setelahnya mereka berdua menjadi tentara. Mereka bertempur perang dunia ataupun perang pesta. Makin kesini sifat Victor menjadi suatu saat perang Vietnam memperkosa wanita dan membunuh salah satu perwira seniornya karena menghentikan kelakuannya. James pun mencoba menenangkannya dan membela Victor. Karena hal tersebut mereka berdua dieksekusi mati oleh regu tembak. Karena kekuatan mutan mereka miliki justru tak bisa dibunuh. Karena kejadian tersebut membuat Mayor William Tracker meminta pada mereka untuk bergabung dengan timnya, yang terdiri dari beberapa mutan. Tim tersebut terdiri dari Agen Zero, sang ahli tembak, Wade ahli dalam pedang, si John ahli teleportasi, dan Duke yang terkuat, dan Chris ahli teknologi. Mereka sama menjalankan sesuai perintah Tracker. Di bawah arahannya mereka dikirim untuk mengambil batu misterius bernama adamantium di sebuah markas pemberontak. Zero memulai aksinya dengan senjatanya dan disusul yang lainnya. Mereka berhasil masuk ke dalam gedung paling atas, namun di tengah naik tiba-tiba listriknya mati. Kemudian Chris menggunakan keahliannya. Wade maju untuk menghabisi penjaga di dalam sana. Setelah semuanya dikalahkan, Tracker mengambil bongkahan adamantium dan meminta lokasinya tersebut. Setelah sampai mereka tuju, tempatnya ada di Afrika pedalaman, dan menyandera penduduk desa dan menginterogasi salah satu penduduk setempat dan dimintai letak di mana letak lokasi adamantium tersebut. Namun ia tak memberikan lokasi tersebut karena kesal para mutan membunuh penduduk desa. Namun Victor tak dapat memutar dirinya yang di luar kendali, dan itu membuat Logan memilih keluar dari tim tersebut.
Jimmy! Dan memilih hidup normal selayaknya manusia biasa. 6 tahun kemudian, Logan bekerja sebagai penebang pohon di Kanada dan hidup bersama pacarnya bernama Kayla. Come here. Di sisi lain, Chris bekerja di tempat hiburan malam dan bukan menjadi lonti. Chris ini membuat pertunjukan lampu yang tidak dapat dimatikan, kecuali lampunya pecah. Bye. Setelah bekerja, Chris berleha-leha di rumah sederhananya di dekat hiburan malam tersebut. Tak lama kemudian ada seseorang yang mengetuk pintunya. Namun setelah dibuka, ternyata yang bertamu tersebut adalah Victor. Karena hal tersebut membuatnya terkejut. Namun tiba-tiba, ya, Victor membunuh Chris. Pagi harinya Logan kedatangan Striker dan Zero. Kedatangannya tersebut memberitahu Wade dan Chris mati dibunuh. Striker mengatakan ada mutan lainnya yang ingin membunuh timnya. Striker memintanya untuk bergabung ke timnya, namun Logan menolak dan pulang. Saat Kayla mau pulang di tengah jalan, dihadang oleh Victor. Sedangkan Logan yang sedang bekerja merasakan bahwa telah terjadi sesuatu pada Kayla. Karena itu, Logan pun langsung mencari Kayla. Logan menemukan mobilnya dan bekas cakaran. Ia mencari sekeliling dan menemukan Kayla telah tewas berlumuran darah. Dari jejak yang ditemukannya, Logan mengetahui perbuatan tersebut adalah ulah Victor. Dengan amarahnya, Logan menemukannya di sebuah kedai kopi di dekat situ. Di situ Victor mengatakan membunuh Kayla cuma ingin mendapatkan perhatian Logan. Dengan emosi, Logan menyerang Victor dan terjadi perkelahian antara saudara. Dalam pertarungan tersebut, Victor berhasil mengalahkan Logan serta mematahkan tulang cakarnya yang membuat Logan tak sadarkan diri. Ketika Logan tersadar bahwa dirinya sudah berada di rumah sakit, saat itu ia melihat Striker kedatangannya ingin menawarkan senjata untuk mengalahkan Victor. Karena menurutnya akan membantu, Logan akhirnya menyetujui bergabung dengan tim X-nya lagi. Singkat cerita, Logan dibawa ke fasilitas rahasia uji coba di mana Logan akan menjalani operasi sangat menyakitkan, yaitu menyuntikkan adamantium cair ke dalam tulang Logan. Sebelum memulai, Logan meminta nama baru, yaitu Wolverine. It helped us create a metal compound. What do you want him to say? Saat operasinya berjalan, Logan hampir meninggal. Namun setelah beberapa saat, detak jantungnya kembali normal sehingga operasi yang dijalankan Logan dikatakan berhasil. Namun setelah berhasil, Striker justru akan menghapus ingatan Logan sehingga terdengar Logan yang langsung kerasukan dan mengobrak-abrik fasilitas tersebut. Kemudian Logan kabur dalam keadaan telanjang. Karena bahanannya kabur, Striker menyuruh Zero untuk menangkap Logan. Singkatnya, Logan terus berlari hingga sampai ke gudang milik kakek nenek. Kemudian kakek tersebut masuk ke gudang untuk melihatnya. What in the hell are you doing? Setelah melihat Logan, kakek tersebut menyuruhnya masuk ke dalam dan menyuruhnya memakai baju milik anaknya. Di dalam kamar mandi, Logan merasa terheran-heran melihat cakarnya yang begitu tajam dan kuat dari sebelumnya. Tak sengaja Logan merusak kloset milik kakek tersebut. Malahan, kakek itu menyuruhnya makan bersama mereka. Esok paginya, kakek itu memberikan jaket milik anaknya pada Logan. Sambil nenek membawakan minum pada mereka, namun tiba-tiba
Weapon X is in the barn. He just murdered 2 civilians. Ya, dari jarak jauh Jiro membunuh kakek dan nenek tersebut, padahal mereka tak tahu apa-apa, dan meledakkan gudang. Untungnya Logan berhasil keluar dan mengendarai motor kakek ke dalam hutan. Zero dan tim lainnya mengejar Logan. Karena marah, Logan memutuskan untuk menyerang balik kepada mereka. Dengan cakarnya yang baru, Logan berhasil memotong baling-baling helikopter dan membuatnya terjatuh. Zero yang masih hidup, namun karena marah, Logan akhirnya meledakkan helikopter dan Zero di dalamnya. Find. You wanted the animal. Kemudian Logan pergi menemui tim X-nya yang masih hidup. Akhirnya Logan bertemu dengan mereka, bercerita masalah pembunuhan anggota tim X lainnya yang dibunuh Victor. Logan ingin mencari keberadaan Victor untuk membalaskan dendamnya. Informasi Victor hanya diketahui oleh Dukes. Untuk mengetahui tersebut, Logan harus mengalahkan Dukes di dalam ring tinju. Di situ Logan kewalahan menghadapi Dukes yang kuat, namun Logan mengetahui kelemahannya di kepala dan menyerang di bagian kepala dan terjatuh. Dukes menyebutkan Victor masih bekerja sama dengan Striker dan membuat manusia mutan lainnya. Kemudian Logan pergi untuk menemui Remy, hanya dia yang tahu letak pulau Victor berada. Di sisi lain, Victor memburu seorang mutan muda yang bernama Summer, di mana Summer ini memiliki kekuatan laser optik di matanya, dan terjadi pergelutan. Victor berhasil mengalahkan Summer, kemudian membawanya ke Tremiel. Di sisi lain, Logan menemukan Remy yang sedang bermain kartu. Logan menanyakan pulau Tremiel di mana berada, namun Remy malah menyerang Logan. Remy berpikir bahwa dirinya akan menangkap dirinya. Di sini John melihat Victor masuk ke dalam gudang. Kemudian mereka berdua melakukan pertarungan. Walaupun John dapat menyerang Victor dengan kekuatannya, tetap saja John dapat dikalahkan oleh Victor. Saat itu juga Logan mengambil darah John. Logan yang memiliki dendam langsung menyerang Victor dan bertarung. Logan berhasil mengalahkan Victor. Saat Logan akan membunuh Victor, Remy datang dan menghentakkan kekuatannya. Karena hal itu, Victor memilih untuk melarikan diri. Karena kesal, Logan dan Remy melanjutkan pertarungannya dengan Remy. Saat itu juga Logan berhasil mengalahkan Remy, di mana Logan meminta untuk mengantarkan Logan ke Pulau Tremiel agar dapat membunuh Victor. Ternyata anak Striker juga adalah salah satu mutan dan menjadi tersangka atas kematian sang istri. Pada saat itu Striker membunuh jenderal karena akan menghalangi rencananya. Di sisi lain, Remy membawa Logan dengan pesawat miliknya. Sesampainya di sana, Logan terjun dari pesawat tersebut. Logan yang berhasil menyusup masuk ke dalam fasilitas Tremiel dan melihat beberapa mutan sedang ditahan. Kemudian Logan menemukan Striker yang sedang melakukan pemasukan kekuatan ke tubuh objek, di mana objek yang digunakan adalah anaknya sendiri. Eksperimen ini bernama Weapon X1 atau Weapon 11 dengan nama Deadpool atau mesin pembunuh mutan. Tak menyangka Logan bertemu dengan Kayla, kekasih yang telah mati. Kayla melakukan hal ini dikarenakan adiknya adalah salah satu mutan dan ditahan oleh Striker. Karena sakit hati Logan mendirikan Kayla di tempat ini, Kayla meminta adiknya untuk dilepaskan, namun Striker menolak. Saat itu juga Victor menagih janjinya. Karena dibohongi, Victor melampiaskan kekesalannya pada Kayla. Karena suara teriakan Kayla, Logan kembali ke dalam dan menyerang Victor. Akhirnya, Logan berhasil mengalahkan Victor. Setelah itu, Kayla meminta maaf pada Logan karena telah membohonginya. Karena adiknya telah ditangkap oleh Striker, tapi masalah cinta tak berbohong padanya.
Kemudian Kayla meminta Logan untuk membantu melepaskan adiknya. Di sisi lain, Striker meminta ciptaannya untuk dilepaskan agar bisa membunuh Logan. Kembali ke Logan yang menemukan para mutan muda yang dikurung dan melepaskan semua mutan-mutan tersebut. Kemudian Logan dan Kayla membawa para mutan tersebut keluar dari fasilitas. Akan tetapi mereka semua dihadang oleh Deadpool. Logan pun menyuruh Kayla membawa mereka dari jalan lain, sementara dirinya akan menghadapi Deadpool. Dalam pertarungan itu, Deadpool lebih unggul dari Logan karena beberapa kekuatan tertanam dalam tubuh Deadpool. Kemudian Logan memancingnya ke atas cerobong. Deadpool yang memiliki kekuatan teleportasi dengan mudahnya naik ke sana dan kembali bertarung. Karena pertarungan tak seimbang, Logan pun berhasil dikalahkan oleh Deadpool. Saat Deadpool akan membunuh Logan, kemudian Victor datang dan menyusul Deadpool. Logan hampir terjatuh ke bawah, namun Victor berhasil menangkap tangan Logan dan menyelamatkannya dengan beralasan hanya Victor yang boleh membunuhnya. Di sisi lain, Kayla sedang mencari jalan keluar, justru dihadang oleh para penembak. Untungnya Summer berhasil mengalahkan semuanya dengan laser optik yang dimilikinya. Did I get him? Yeah. Di sisi lain, Striker mengambil pistol dengan peluru adamantium, di mana peluru tersebut dapat membuat hilang ingatan, tapi pistol tersebut tak dapat menghilangkan cintaku padanya. Sedangkan Victor dan Logan masih berungkau dengan Deadpool saat mereka berhasil menusuk berpindah tempat ke seberang menara. Namun tiba-tiba Deadpool menembakkan laser ke arah mereka berdua, sedangkan Logan menahan serangan dengan cakarnya. Logan berhasil memberikan serangan lasernya, sedangkan Victor terkena serangan Deadpool. Logan yang memiliki kesempatan dan Logan memanggil kepala Deadpool hingga kapalnya terjatuh dan menghancurkan gedung reaktornya. Kemudian mereka berdua melompat ke bawah saat Logan akan tertimpa runtuhan. Untungnya Remy datang dan menyelamatkannya. Logan menyuruh Remy untuk menyelamatkan para mutan lainnya, sedangkan ia tak sengaja melihat Kayla yang terluka. Namun tiba-tiba dari belakang Striker menembaki Logan dengan peluru adamantium tepat di kepala Logan. Striker menghampiri Kayla dan akan membunuhnya, tapi dengan kekuatan Kayla berhasil menyuruh Striker membuang pistolnya dan menyuruhnya untuk mengukur jalan tanpa henti. Akhirnya Summer menemukan jalan keluar dan bertemu orang yang mengaku mutan yang bernama Profesor X. Kemudian mereka membawa mutan-mutan tersebut ke tempat yang aman. Logan tersadar ia tak ingat siapa-siapa, bahkan namanya sendiri. Saat itu Remy mengajaknya pergi. Saat itu juga Logan melihat wanita yang sudah tewas di sana, padahal itu adalah kekasihnya sendiri. Lalu Logan menolak pergi bersama Remy dan memilih jalannya sendiri. Di akhir film terlihat Striker berjalan seperti orang linglung dan dihentikan militer yang akan menangkapnya atas dakwaan pembunuhan Jenderal Botak. Dan film pun berakhir.